Nah, jadi separuhnya yang MY itu adalah 3/2. Karena MK tadi diagonal sisi. Terus QM-nya kan 6. Oke, Kak, gimana caranya tahu bahwa QY itu mewakili gambar? Itu. Gini sih, Jason. Jadi ada yang tanya, QY itu mewakili gambarnya kalau ditarik tembus begini. Dari mana kita bisa tahu? Biasanya, kalau jarak titik ke bidang, ketika bidangnya itu segitiga, kalau segitiga ya, kebanyakan segitiga yang tampil atau yang muncul adalah segitiga sama kaki atau sama sisi. Itu, Jason. Itu yang pertama dulu. Nah, setelah itu ketika ini saya tarik ke bidang, selalu bantuannya mesti di garis tingginya pada segitiga tersebut. Selalu ke sana. Oke, jadi nggak mungkin nih saya narik segitiganya misalkan begini. Terus ini ada saya tarik ke segitiga sana. Nariknya nanti yang sebelah sini misalkan. Padahal ini garis tingginya. Ini nggak mungkin banget. Ini punya kemiringannya dia. Ini nggak mungkin banget. Jadi kemungkinan besar tuh selalu nariknya pas di garis tingginya pada segitiga. Dan makanya tidak pernah terjadi pertanyaannya jarak titik ke bidang segitiga, ternyata segitiganya sembarang. Itu bakal susah sekali. Sangat susah sekali. Ya. Oke, pakai titik berat boleh. Ya, pakai istilah titik berat bisa. Nih, tapi yang jelas kalau kita sudah sering ngerjain, pasti akan selalu bahwa dia akan sebagai garis tinggi. Jadi Jason menggunakan istilah titik berat, oke, malah bagus, lebih detail lagi istilahnya. Ya, jadi kita lanjutin lagi. Ini ada 3/2, QM-nya itu 6, maka HY tadi sudah pernah cari nih, sering cari. Yang hafal tadi HY-nya bagaimana? HY tadi setengah A/6. Ya. Nah, setengahnya dari A. A-nya siapa? A panjang rusuknya 6. Berarti setengah kali 6 jadi 3/6. Kalau sudah, tujuannya mencari MX. Mencari MX, yuk kalau yang sudah terbiasa mencari MX-nya tinggal ya ini. 3/2 kali 6 dibagi 3/6. Jadi 3/2 kali 6 dibagi dengan 3/6. 3-nya dicoret, akar 2 dengan akar 6-nya dicoret, tinggal akar 3. Dirasionalkan, akar 3 per akar 3 jadi 6/3 akar 3. Jadi jawabannya 2/3. Oh, di sini 2/3. Maka nanti yang di sini pasti 4/3. Makanya bisa dibikin perbandingan 1/2. Seperti itu. Jadi selanjutnya nanti ketika ada soal jarak titik O ke bidang LNO, otomatis selalu mikirnya 2/3. Jadi 2/3 dari diagonal ruang. Oke. Jadi kenapa tadi ada salah satu temannya bisa langsung jawab dengan cepat? Karena mungkin sudah mempelajari duluan dan akhirnya sudah bisa bikin rumus sendiri. Oke, itu tadi yang nomor 16 bermain dengan nih. Terakhir untuk yang jarak, saya ada soal yang agak menarik, soal cerita. Mungkin bisa di screenshot dulu di sini. Di soal ceritanya itu nomor 20. Nah, soal ceritanya ini. Pertanyaannya adalah lintasan terpendek yang ditempuh semut tersebut.
Ya, jadi ada soal menarik nomor 20. Kalau seperti ini, jadi nanti mesti banyak yang terkecoh, tapi mudah-mudahan ada yang bisa nemukan. Untung jawabannya nggak ada yang 8 akar 3 ya. Kalau seandainya saya kasih pilihan yang F itu 8 akar 3, kira-kira ada yang jawab 8 akar 3 nggak ya? Susah sekali nih. Ia merayap mulai dari titik M yang terletak 2 meter di atas A. 2 meter di atas A. Berarti M-nya di sini dengan jarak ini 2. Oke. Terus dan berhenti di titik N yang terletak 2 meter di bawah G. Di sini 2 meter. Tuh. Oke. Nah, jawab A. Dan Jason jawab A. Oke. Pertanyaannya lintasan terpendek yang ditempuh. Ingat, ini semut ya. Bayangkan ini semut, bukan apa itu kupu-kupu atau mungkin lalat yang bisa terbang. Jadi, kalau ada yang berpikir bahwa mencari jarak terpendek dari M ke N adalah langsung ditarik MN, sepertinya salah deh. Kalau seandainya kalian berpikir bahwa jarak yang ditempuh, lintasan yang ditempuh, lintasan terpendeknya adalah MN. Kenapa? Karena kalau misalkan MN ini harus ada benangnya berarti, agar semut itu bisa jalan. Nah, padahal di soal itu tidak mengatakan seperti itu. Ya, jadi otomatis nanti kalau dulu-dulu UNAS K13 ya, 2013, kebanyakan soal itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh seperti ini, kalau menurut saya kurang kerjaan juga ya, ngapain ngitung jarak lintasannya semut ya. Kurang kerjaan aja gitu toh. Oke, yang lainnya kita tunggu. Gak ada suaranya di sini. Gosa, gimana Gosa? Irfan? Coy, gimana Coy? Dapat nggak? Jason tadi apakah langsung narik MN ataukah gimana? Saya dapat A, oke. Buka dua sisi kubus dulu membentuk persegi panjang kalau saya, betul. Jadi, untung ini bukan tembok Jason ya. Jadi di sini ada kata-kata temboknya enggak? Enggak ada ya. Jadi, sekali lagi, ya walaupun tembok bisa saja Pak. Ya, walaupun tembok tetap bisa saja. Cuman ibaratnya dibayangkan bahwa perseginya ABFE dengan BCGF itu dibuka. Jadi katanya Jason tadi dibuka. Berarti kalau kita buka, misalkan seperti ini nanti, ya A, jadi A, BFE, terus di sini ada C, G, setelah itu A-nya, M-nya tadi di sini, terus N-nya di sebelah sini, otomatis nariknya ke sana. Jadi kalau misalkan diilustrasikan ini ibaratnya kayak gini, terus ke sana, seperti itu. Ya, jadi bukan M ke N, karena ini sekali lagi ngomong semut. Kecuali kalau dia ngomong lalat, kalau seandainya dia lalat, otomatis bisa terbang. Dan langsung aja yang tanyakan MN. Nah, di sini kita tarik, ini bisa langsung siku-siku. Jelas kalau seperti ini ya. Ini tadi 2, padahal seluruhnya panjangnya 8. Otomatis, sorry, 3, ini 2 juga, di sini juga potong 2, seluruhnya panjangnya 8, berarti di sininya adalah 4. Total yang seluruh di sini adalah 8 sama 8, jadinya 16. Berarti nanti
Ketika kita buat seperti ini, 4 sama 16. 16 ini bisa dirubah jadi 4 kali 4. Jadi 4 akar 16. 4 ini dibuat jadi 4 akar 1. Jadi tinggal 16 tambah 1 jadi 4 akar 17. Jadi yang A. Oke, sip. Seperti itu. Jadi itu untuk yang 20, nomor 20, ngomong soal tentang semut. Jadi ini bisa sekali lagi bisa dibuka ya istilahnya. Karena kalau nggak dibuka, kesannya seolah-olah ngitungnya susah juga nih. Ya, ngitungnya jadi kesannya jadi susah. Oke. Satu nomor lagi terakhir, kita ngomong sudut. Kita ngomong sudut, coba kita kembali ke soal yang tadi nomor 2. Katanya tangan PT dan alas HRST. Nah, ini sudut yang masih gampang dulu ya, jadi biar nggak ini kesulitan dulu, jadi masih gampang dulu. Oke, saya nggak tahu ini Irfan di SMA 21, Irfan nggak tahu SMA mana ya. Jadi yang saya tahu kemarin kalau nggak salah Gosa dari SMA mana ya, saya lupa sampean. Nah, jadi apakah sudah bermain dengan sudut atau belum? Karena ada beberapa guru yang masih bermain jelasin yang jarak saja masih, ada juga yang sudah nyambung sampai sudut. Oke, sudut itu nanti ingat-ingat dengan kembali ke kelas 10 SMA yang bermain dengan kalau ini alfa, ini depan, ini alfa, ini depannya Y, ini X, di sini R, kembalinya nanti kalau sin alfa berarti demi, kalau cos alfa berarti sami, demi, sami, desa. Jadi tangannya adalah desa. Desa itu depan dibagi samping. Demi itu depan bagi miring. Sami berarti depan samping dibagi miring. Jadi nanti pakai kebanyakan yang ini. Kalau yang muncul segitiganya siku-siku. Oke, ada yang sudah jawab lagi. C. Buka dua sisi U. C, oke. Jason dapat C. Akar 3 saja jawabannya. Diketahui 5 segi 4 beraturan PHRST dengan rusuk alas adalah 3. Rusuk alas adalah 3. Dan rusuk tegaknya. Rusuk tegak itu maksudnya yang ini ya, 3 akar 2. Jadi, sekali lagi teman-teman di sini sebelum jawab ini sih, teman-teman mungkin dari sekarang sudah berpikir yang namanya UTBK ya, atau SBMPTN. Ada yang merasa bangga bahwa, oh aku luka 3 terbaik di sekolahan saya. Kalau menurut saya jangan bangga dulu, karena kompetitormu di seluruh Indonesia itu juga banyak. Ya. Jangankan Indonesia, misalkan Jawa Timur juga banyak. Jawa Timur yang menempuh kampus yang sama misalkan, itu juga banyak. Itu. Jadi tetap terus belajar terus ya. Karena pesaing kita masih ada yang lebih hebat-hebat lagi nih. Oke. Jadi pertanyaannya tangan antara siapa tadi? PT, garis PT ini sama alasnya HRSP. HRS. Lah ini kok T ya? Sorry. Ini harusnya P ini. Jason tadi ngitungnya itu pakai alas ya. Karena kalau HRST enggak bisa ya. Jadi harusnya HRSP. Oke. Jadi akhirnya nanti yang dipakai adalah garis PT-nya sama alasnya. Nah, yang mana? Otomatis yang dipakai yang nanti bantuannya yang ini. Nah, ini. Ini loh yang dicari nanti sudutnya. Jadi panjang PT-nya sama alasnya. Jadi bukan yang TPH, bukan. Oke. Cerdas sekali. Kenapa kok yang dipakai nanti yang di sini, bukan yang garis yang lain, PR atau mungkin PB sini.
atau mungkin P apa misalkan gitu. Kenapa kok yang di situ ya? Logika sederhananya aja sih kita berpikir yang gampang sih, atau juga ini tadi kalau Jason ngomong titik T ini kalau kita jatuhkan ibarat titik beratnya posisinya adalah di tengah-tengah sini. Ya otomatis kan kita nariknya sana sebenarnya. Bukan masalah nariknya kita ke PR. Nariknya adalah ke titik beratnya ini. Permasalahannya titik berat ini nanti kalau kita lanjutkan otomatis akan tembus ke R. Kok bisa kan gitu ya? Nah, logikanya adalah titik berat ini berada di tengah-tengahnya R sama PR masalahnya. Jadi ini kalau diteruskan jadinya PR. Itu sih. Kalau saya jadi sederhananya saya berpikirnya seperti itu. Jadi nanti kita ambil T, T, misalkan di sini adalah O, tadi ini 3, ini juga 3. Alasnya sekali lagi alasnya persegi. Berarti panjang PR-nya itu adalah 3 akar 2. Panjang PO-nya itu setengahnya PR. Berarti 3 akar 2 per 2. Kemudian kita ngomong tangen. Oke, Irfan dapat akar 3. Sip, alhamdulillah akhirnya ketemu ya Irfan ya. Oke, kita ketemu mencari tangen. Tangen tadi kan depan bagi samping. Depannya adalah TO. Nah, kita otomatis cari TO dulu. Sisi miringnya sudah ada 3 akar 2. Nah, yang dicari yang di sini. Gimana ini, Kak? Nah, ini sama-sama ada 3 akar 2-nya, Kak. Terus, kalau ada per 2 ini gimana? Nah, berarti kamu simpan aja yang 3 akar 2-nya nanti. Jadi nanti di sini tinggal, ini saya tulis setengah. Jadi 3 akar 2 kali setengah. Setengah itu jadinya akar 1/4 misalkan. Yang nanti ini jadinya kan akar 1. Oke. Berarti kalau yang tanyakan bukan sisi miring, berarti dikurangi 1 dikurangi 1/4 jadi 3 akar 2 akar. Ya. 3 per 4. Apakah saya nggak salah hitung di sini? Nanti munculnya lah akar 6. Sebentar. Oh iya. Jadi benar ini 3 akar 2. Maka nanti di sini jadi akar 3 per 4. Maka nantinya akarnya 4 itu jadi 2. Maka saya tulisnya jadi 3 per 2 akar 6. Nah, mencari tangen itu depan dibagi samping. Depannya adalah TO, 3 per 2 akar 6. Sampingnya adalah PO, 3 per 2 akar 2. Akhirnya ini dicoret, akar 6 bagi akar 2 jadi akar 3. Oke, jadi kebanyakan nanti kalau yang ditanyakan sudut, kebanyakan, tadi saya bilang, itu ada bermain dengan segitiga siku-siku. Tapi kalau seandainya tidak, munculnya segitiga sembarang atau segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Kalau sama sisi enak banget ya. Enggak lah, pasti sembarang. Kalau sembarang berarti pakai aturan sinus sama kosinus. Yang paling banyak aturan kosinusnya. Oke, teman-teman semuanya, maaf sekali nih. Istilahnya waktunya udah lebih banget ya, 10:45 di sini. Dan mohon maaf untuk sudutnya belum. Kak, itu kalau dikali 2 supaya pecahannya hilang boleh. Terus jadi semua teknik perhitungan kayak gini itu semuanya ngakali ya. Semuanya ngakali teknik seperti ini. Oke, jadi sekali lagi teman-teman semuanya terima kasih atas perhatiannya buat yang hari ini. Yang untuk kemarin saya minta maaf karena kemarin harusnya itu kita mulai yang kemarin setengah 7 sampai jam 8. Tapi ternyata karena permasalahan di modem akhirnya saya tunda di pagi ini. Insya Allah kalau minggu depan ya tetap di hari Jumat yang malam ya. Oke, dan sekali lagi program ini karena program ini gratis, silakan yang punya teman atau apa bisa dibantu kemarin brosur kita, bisa dibantu share ke teman-temannya. Karena target awal kita sih, target awal kami adalah program ini saya adakan 1 semester. Tapi kalau seandainya peminatnya nanti meningkat banyak, ya bisa jadi dalam 1 tahun otomatis
program ini saya berikan gratis terus buat kalian semuanya. Oke, jadi ingin saya kalian juga berbagi ke teman-teman dengan cara share aja brosur kita ke teman-teman kalian. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya ya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.